Seorang siswa yang lemah dan sering dianggap cupu di sekolah ternyata memiliki kemampuan luar biasa yang digunakan untuk melindungi keluarganya dari ancaman agen misterius. Kemampuan istimewa itu diwariskan dari ayahnya sejak lahir. Karena insiden tragis yang menimpa keluarga mereka, Bong Suk harus hidup terpisah dari ayahnya. Namun, kekuatan apa yang dimiliki Bong Suk sehingga mampu melindungi orang-orang yang dicintainya? Cerita dimulai pada suatu malam bersalju. Mi Hyun, ibu Bong Suk, membawa putranya yang gemuk menuju sebuah kota untuk mengasingkan diri. Perjalanan berat membuat Mi Hyun semakin lemah, hingga ia tak lagi sanggup menggendong Bong Suk. Hal aneh terjadi ketika kursi yang diduduki Bong Suk tiba-tiba melayang. Mi Hyun, yang sudah menyadari kekuatan luar biasa anaknya, segera menahan kursi tersebut agar tidak menarik perhatian orang lain. Setelah berjuang mencari tempat tinggal, Mi Hyun menemukan sebuah bangunan tua mirip gudang. Ia memohon pada pemiliknya agar diizinkan tinggal di sana selama 3 tahun, membayar sewanya di muka. Mi Hyun terusik oleh kenyataan bahwa ia tak lagi mampu melindungi Bong Suk hanya dengan cara ini. Sesampainya di rumah, Mi Hyun mulai mengajari Bong Suk menyeimbangkan tubuhnya untuk melawan gravitasi, agar ia tidak melayang tanpa kendali. Namun, karena masih balita, Bong Suk kesulitan menguasai kekuatan yang dipengaruhi emosinya. Saat marah atau bahagia, kemampuannya muncul tanpa bisa dikontrol. Beberapa tahun kemudian, Mi Hyun bertahan hidup dengan membuka kedai makanan menggunakan sisa tabungannya. Bong Suk menjalani rutinitas yang berbeda dari anak seusianya. Ia tak bisa sering keluar rumah dan menghabiskan waktunya menonton acara superhero di TV. Pernah suatu ketika, Bong Suk menunjukkan sedikit kemampuannya dengan melompat tinggi saat bermain, membuat teman-temannya kagum. Namun, kejadian ini menarik perhatian seorang pria misterius. Teman Bong Suk yang meniru aksinya malah terluka, sehingga Mi Hyun dipanggil oleh pihak sekolah. Ia terus mengingatkan Bong Suk agar tidak memamerkan kekuatannya di depan orang lain. Karena merasa bersalah setelah dimarahi ibunya, Bong Suk hampir mengalami kecelakaan akibat kekuatannya yang lepas kendali saat hujan deras. Esok paginya, ia bangun dari mimpi tentang terbang keluar angkasa. Mi Hyun menyuruhnya bersiap ke sekolah, membawa tas berat untuk mencegah tubuhnya melayang. Namun, hal ini membuat Bong Suk sering terlambat dan mendapat hukuman membersihkan toilet sekolah. Dalam perjalanan, Bong Suk melihat seorang siswi dari sekolah lain berlari mengejar bus dengan kecepatan luar biasa. Siswi itu, bernama Hisu, ternyata murid pindahan yang akan satu sekolah dengannya. Hisu adalah atlet berprestasi yang akan masuk universitas lewat jalur beasiswa. Seorang guru mendukung Hisu dengan memberinya kebebasan menggunakan fasilitas olahraga kapanpun dibutuhkan. Ketua kelas, Kang Ho, tertarik pada Hisu dan menunjukkan berbagai fasilitas sekolah kepadanya. Setelah menyelesaikan hukumannya, Bong Suk bertemu Hisu dan menawarkan diri membawakan tasnya untuk menambah beban tubuhnya. Namun, emosi Bong Suk yang tak terkendali saat berdekatan dengan gadis cantik hampir membuatnya melayang. Di rumah, Mi Hyun sengaja memasak porsi besar untuk Bong Suk agar berat badannya bertambah dan mengurangi risiko melayang. Sementara itu, seorang pria bernama Ju Won, ayah tunggal, pindah ke kota tersebut untuk membuka usaha ayam goreng. Di tempat lain, seorang agen misterius bernama Frank tiba di Korea dengan misi menghabisi individu berkekuatan super dan keturunan mereka. Menyamar sebagai sopir ekspedisi, tugas pertamanya adalah menemui seseorang dengan kode nama Jin Cheon, yang ternyata adalah sosok berkekuatan besar mampu membengkokkan besi. Namun, Frank berhasil mengalahkan Jin Cheon, dan berita tentang insiden ini menyebar di dunia maya, membuat Mi Hyun khawatir. Ia pun mempersiapkan senjata rahasia berupa pistol dengan peluru khusus. Di kantor Badan Keamanan Nasional, Wakil Direktur Min Yong Jon menyelidiki kematian Jin Cheon. Sementara itu, supir bus yang mengenal Bong Suk bertanya mengapa ia tidak bersama Hisu. Ternyata, Hisu memilih berlari ke sekolah untuk menguji kemampuannya, meski tiba terlambat dan bahkan menabrak Bong Suk yang juga sedang terburu-buru. Saat jam istirahat, Hisu meminjam baju cadangan milik Bong Suk karena pakaiannya basah oleh keringat. Namun, seorang siswa bernama Kiso terlihat mengintai Hisu saat ia hendak berganti pakaian. Untung saja tindakan buruk Kiso diketahui oleh Kang Ho, ketua kelas, yang segera menghentikannya. Tindakan Kang Ho membuat Kiso marah dan menantangnya berduel di halaman belakang sekolah.
Mengira Kang Ho lemah, Kiso terkejut saat dengan 2 pukulan saja ia tumbang, bahkan sebuah pohon besar di dekat mereka ikut roboh karena kekuatan dahsyat Kang Ho. Ternyata, Kang Ho juga memiliki kekuatan super yang selama ini ia sembunyikan, sama seperti Bong Suk. Setelah mengalahkan Kiso, Kang Ho meninggalkannya hingga malam tiba. Sementara itu, di tempat lain, Frank melanjutkan misi keduanya untuk membunuh seorang pria bernama Bong Yong, yang bekerja sebagai penjual buku bekas. Bong Yong memiliki kemampuan menghasilkan listrik bertegangan tinggi dari tubuhnya. Perkelahian mereka menyebabkan gangguan listrik dan sinyal radio di sekitar area. Dalam pertarungan sengit itu, Bong Yong kalah karena Frank memiliki senjata khusus untuk menetralkan kekuatan listriknya. Akibatnya, Bong Yong tewas, dan tokonya terbakar karena korsleting listrik. Frank menemukan sebuah foto di toko itu, menunjukkan bahwa Bong Yong memiliki seorang putra yang bersekolah di SMA. Kematian Bong Yong meninggalkan luka mendalam bagi putranya, Giedo. Dalam kesedihannya, Giedo tanpa sadar mengeluarkan aliran listrik dari tangannya, mengungkapkan bahwa ia mewarisi kemampuan yang sama seperti ayahnya. Kemampuan ini sudah terlihat sejak Giedo kecil, meskipun saat itu ia tidak menyadarinya. Orang tuanya hidup terpisah, Bong Yong bekerja sebagai penjual buku bekas, sementara Giedo tinggal bersama ibunya. Setelah lulus sekolah, Giedo kesulitan mendapatkan pekerjaan karena nilai akademiknya yang rendah. Seseorang menyarankannya untuk mengikuti audisi sebagai pemeran, manusia petir, karakter pahlawan super yang populer di kalangan anak-anak. Meski awalnya ditolak karena penampilannya, Giedo menunjukkan kemampuan listriknya dan akhirnya terpilih sebagai pemeran utama. Pada hari penampilan, semua anak antusias menanti manusia petir. Namun, Giedo membuat kesalahan besar ketika ia tanpa sengaja menggunakan kekuatannya secara berlebihan, menghancurkan properti panggung. Akibatnya, penyelenggara acara mengalami kerugian besar dan memecat Giedo. Kesedihan Giedo semakin mendalam ketika ia pulang dan menemukan ibunya telah meninggal. Kehilangan ini menghancurkan hidupnya. Di pemakaman, ayahnya menemui Giedo dan berjanji akan mengirimkan uang untuk membantu, tetapi Giedo menolak tawaran itu. Setelah acara selesai, Giedo mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat tetapi selalu ditolak. Merasa putus asa, ia akhirnya menemui ayahnya di toko buku. Di sana, Giedo meluapkan semua rasa kecewanya, mengungkapkan kemarahannya karena merasa diabaikan selama ini. Ketika Giedo pergi, ayahnya memintanya untuk lebih sering datang, tetapi Giedo tidak merespons. Dalam keterpurukannya, Giedo duduk termenung di depan sebuah minimarket. Ia melihat sebuah bus mogok karena generatornya rusak. Giedo mendekati sopir bus dan dengan cepat memperbaiki generator tersebut menggunakan kekuatannya. Terkesan dengan kemampuannya, sopir bus menawarkan pekerjaan sebagai sopir bus sekolah. Giedo menerima tawaran itu dan mulai bekerja. Setiap hari, ia bertemu dengan Bong Suk. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Giedo menerima kabar bahwa toko buku ayahnya terbakar, menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Kabar itu kembali mengguncang hidup Giedo, membawa duka mendalam yang harus ia hadapi. Akibat insiden itu, Giedo mengambil cuti selama beberapa hari. Sementara itu, hubungan antara Bong Suk dan Hisu semakin akrab. Hisu bahkan menjadi teman pertama Bong Suk. Setelah kelas usai, mereka pergi ke minimarket untuk membeli camilan, meskipun sebenarnya mereka memiliki kelas tambahan sebagai persiapan masuk universitas. Hisu mulai tertarik pada Bong Suk karena kepribadiannya yang menggemaskan, cara jalannya yang unik, dan nafsu makannya yang besar. Dalam percakapan santai, mereka berbagi cerita tentang orang tua masing-masing. Hisu menceritakan bahwa ayahnya memiliki restoran ayam, sementara ibunya telah lama meninggal. Bong Suk juga mengatakan bahwa ibunya menjalankan sebuah restoran kecil. Mendengar ini, Hisu merasa senang karena mereka memiliki kesamaan. Namun, ketika Hisu bertanya tentang ayah kandung Bong Suk, ia enggan menjawab, karena ibunya selama ini tidak pernah membahas soal ayahnya. Ketika sedang berbincang, mereka melihat Kiso, yang masih terluka akibat dihajar oleh Kang Ho. Bong Suk secara refleks ingin menolongnya, tetapi Hisu meminta agar ia tidak ikut campur. Hisu menjelaskan bahwa Kiso adalah murid pindahan yang dikenal kuat dan tidak mudah dikalahkan, membuat Hisu penasaran siapa yang berhasil mengalahkannya. Setelah makan, Bong Suk dan Hisu kembali ke sekolah untuk menyelesaikan hukuman akibat terlambat pagi itu.
Kedekatan mereka mulai terlihat, membuat Kang Ho merasa cemburu karena ia sejak awal menyukai Hisu. Di luar kelas, Bong Suk dan Hisu membicarakan rencana mereka untuk masuk universitas. Hisu mengaku belum memberitahu ayahnya karena takut tidak diizinkan mengambil jurusan olahraga. Bong Suk menyarankan agar Hisu berbicara dengan ayahnya, karena keluarga adalah satu-satunya dukungan yang mereka miliki. Saat menjalani hukuman membersihkan toilet, Bong Suk mencoba mengajari Hisu cara melakukannya. Namun, perhatian Hisu justru tertuju pada luka di tangan Bong Suk. Ketika Hisu menutup luka itu dengan plester, Bong Suk menjadi sangat gugup hingga hampir melayang. Beruntung, Hisu sudah pergi sebelum menyadari apa yang terjadi. Keesokan harinya, Bong Suk merasa aneh karena Giedo, sopir bus langganannya, tidak bertugas dan digantikan oleh seorang sopir wanita. Hal ini membuat Bong Suk merasa khawatir meskipun ia tidak terlalu mengenal Giedo. Dalam perjalanan menuju sekolah, Hisu memilih berlari daripada naik bus, bukan hanya untuk menghemat uang, tetapi juga untuk melatih daya tahan tubuhnya. Sepulang sekolah, Hisu terus berlatih hingga larut malam, sementara Bong Suk tetap berada di sekolah menyelesaikan hukumannya. Saat latihan di lapangan yang gelap, Hisu mengalami kesulitan. Bong Suk segera kembali ke kelas untuk menyalakan lampu ruangan, membuat Hisu merasa diperhatikan. Seiring waktu, kemampuan olahraga Hisu semakin meningkat, dengan bantuan dari gurunya. Namun, dalam sebuah latihan lompat, Hisu mengalami cedera pergelangan kaki. Bong Suk, tanpa berpikir panjang, melompat dari jarak jauh untuk menyelamatkannya. Ia tidak menyadari bahwa Kang Ho menyaksikan kejadian ini. Beberapa saat kemudian, Hisu meminta Bong Suk membantunya melakukan sit-up. Bong Suk, yang gugup, hampir kehilangan kendali hingga tubuhnya nyaris melayang. Meskipun Bong Suk berusaha keras menahan dirinya, Hisu menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kedekatan Bong Suk dan Hisu yang terlihat seperti pasangan membuat Kang Ho semakin cemburu. Setelah mereka pergi, Kang Ho melampiaskan perasaannya dengan melompat tinggi, meninggalkan jejak di dinding sebagai tanda kekuatannya. Seiring waktu, Bong Suk semakin sering pulang terlambat. Hal ini membuat ibunya curiga. Bong Suk mencoba meyakinkan bahwa ia hanya bersama teman, tetapi ia tidak mengungkapkan bahwa teman tersebut adalah seorang gadis. Mengetahui Bong Suk kini memiliki teman membuat Mi Hyun merasa sangat senang. Sepulang sekolah, Hisu mengajak ayahnya berbicara dan dengan jujur mengungkapkan bahwa ia berencana masuk universitas dengan mengambil jurusan olahraga. Meskipun awalnya ayahnya tampak kurang setuju, Hisu dengan gigih berusaha meyakinkan bahwa itu adalah jurusan yang paling cocok untuknya. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, Hisu melihat bahwa ayahnya telah membelikan sepasang sepatu olahraga baru untuknya. Ternyata, selama ini ayahnya selalu mendukungnya secara diam-diam. Seiring waktu, Hisu mulai mencurigai Bong Suk. Ia beberapa kali melihat Bong Suk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan mencoba mencari tahu rahasia yang disembunyikannya. Sepulang sekolah, Hisu mengajak Bong Suk membeli camilan di minimarket terdekat. Di sana, Hisu menyebutkan bahwa sepatu volinya tertinggal di sekolah. Karena hujan deras, Bong Suk menawarkan diri untuk mengambilnya agar Hisu tidak kebasahan. Secara diam-diam, Hisu mengikuti Bong Suk dengan melacak jejak kakinya, tetapi sesampainya di sekolah, jejak itu tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Bong Suk muncul dengan sepatu Hisu di tangannya. Hisu, yang penasaran, akhirnya bertanya langsung kepada Bong Suk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bong Suk mencoba mengelak dengan menyebut bahwa itu hanyalah kebiasaannya. Ketika Hisu melihat plester di tangan Bong Suk yang hampir terlepas, ia refleks mendekat untuk merekatkannya. Namun, tindakan itu justru membuat Bong Suk kaget dan kesulitan mengontrol dirinya. Tubuhnya mulai melayang. Menyadari situasi itu, Hisu segera mencoba mengambil tas Bong Suk untuk membantunya kembali turun. Sayangnya, tas Bong Suk sangat berat sehingga Hisu hampir tidak bisa mengangkatnya. Ternyata, Bong Suk sengaja menambahkan beban pada tasnya agar tidak mudah melayang. Dengan tak ada pilihan lain, Hisu menarik tangan Bong Suk dan memeluknya hingga tubuh Bong Suk kembali normal. Setelah itu, Bong Suk, khawatir terjadi sesuatu yang lebih buruk, mengantarkan Hisu pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, Mi Hyun melihat Bong Suk bersama seorang gadis cantik. Ia segera mengerti mengapa Bong Suk sering pulang terlambat. Mi Hyun bahkan mengira mereka sudah berpacaran.
Ia kemudian memberikan makanan kepada Hisu secara cuma-cuma. Dalam obrolan mereka, Hisu mulai memahami kekhawatiran Mi Hyun terhadap Bong Suk. Ia juga merasa iri dengan kemampuan Bong Suk, berpikir bahwa jika ia memiliki kekuatan seperti itu, ia tidak perlu berlatih keras setiap hari. Namun, Bong Suk menjelaskan bahwa memiliki kemampuan super tidak sepenuhnya menyenangkan. Ia menunjukkan beban yang dipasangnya di kakinya, yang selama ini membuatnya sulit berjalan dan menjadi alasan ia sering terlambat ke sekolah. Bong Suk juga membawa Hisu ke kamarnya dan menunjukkan bagaimana merepotkannya memiliki kemampuan seperti itu, termasuk atap kamarnya yang dilapisi pelindung agar tidak terluka ketika tubuhnya melayang. Yang mengejutkan, Hisu tidak terlihat heran dengan kekuatan super Bong Suk. Ia bahkan berkata bahwa beberapa orang memang terlahir dengan kemampuan unik. Setelah itu, Hisu meminta izin kepada Mi Hyun untuk pulang. Melihat Hisu berjalan sendirian, Mi Hyun meminta Bong Suk untuk lebih perhatian. Bong Suk pun segera mengejar Hisu dan mengantarkannya hingga halte bus. Keesokan harinya, Bong Suk berniat pergi ke sekolah lebih awal secara diam-diam. Namun, Mi Hyun menyadari rencananya. Bong Suk beralasan bahwa ia harus menghadiri kelas tambahan. Ternyata, ia ingin menemani Hisu yang akan berlatih olahraga. Sesampainya di sekolah, Bong Suk dan Hisu melihat bekas tangan di dinding. Mereka penasaran siapa yang melakukannya. Bong Suk juga meminta Hisu untuk merahasiakan kejadian malam sebelumnya. Mendengar cerita itu, Hisu akhirnya berbagi rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia pernah menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang lahir dengan kemampuan unik di atas rata-rata. Berbeda dengan Bong Suk yang bisa terbang, Hisu memiliki kemampuan lain, ia tidak dapat terluka. Namun, kemampuan ini justru sering membawa masalah bagi dirinya dan keluarganya. Suatu hari, Hisu dan ibunya mengalami kecelakaan yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu, Hisu tinggal hanya bersama ayahnya. Namun, hidup mereka tidak pernah benar-benar tenang, mereka selalu merasa seperti buronan dan terus berpindah tempat. Saat Hisu masuk SMA, ayahnya memutuskan untuk menetap agar ia bisa belajar dengan lebih baik. Lama-kelamaan, Hisu menyadari kemampuan unik dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menunjukkan hal itu kepada orang lain. Ketika di SMA, Hisu sekelas dengan sekelompok perundung yang kerap menyiksa anak-anak kaya yang baru pindah ke sekolah itu. Perundungan ini tidak hanya verbal, tetapi juga melibatkan kekerasan fisik. Awalnya, Hisu mencoba menahan diri dan tidak peduli. Namun, kelompok tersebut semakin bertindak di luar batas. Hisu memutuskan untuk melaporkan perundungan itu kepada guru, tetapi para guru hanya memberikan peringatan tanpa tindakan tegas. Hal ini membuat kelompok perundung marah dan mencari tahu siapa yang melaporkan mereka. Ketika situasi semakin memuncak, Hisu akhirnya tidak tahan lagi. Ia menantang kelompok perundung itu untuk bertemu di halaman sekolah. Di sana, ia menghadapi mereka seorang diri. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi Hisu terlihat sama sekali tidak kesulitan melawan 17 orang. Bahkan ketika pemimpin kelompok itu menggunakan senjata tajam, senjata tersebut sama sekali tidak melukainya. Menyadari bahwa Hisu bukan manusia biasa, para perundung menjadi ketakutan. Akibat insiden ini, Hisu dicap sebagai seorang psikopat. Untuk mencegah berita ini menyebar, ayah Hisu harus menghabiskan seluruh tabungannya. Mereka pun jatuh miskin, dan Hisu dikeluarkan dari sekolah. Di tempat lain, ayah Hisu, Tuan Juwon, membuka sebuah kedai ayam. Sayangnya, pelanggan pertama mereka memperlakukan Juwon dengan kasar, menolak membayar, dan bahkan hampir memukulnya. Namun, Juwon memilih untuk tidak membuat keributan dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, seorang pemburu bernama Frank terus mencari anak-anak dengan kemampuan super. Ketika tidak bisa menemukan mereka, ia beralih mengincar orang tua mereka. Target Frank kali ini adalah Hong Sung Hwa, seorang pemilik salon. Frank menggunakan alibi untuk mendekati korban, tetapi Sung Hwa, yang menyadari niat jahat Frank, mencoba melawan. Sayangnya, Frank berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Frank sempat berpapasan dengan Juwon setelah aksinya, bahkan Juwon sempat menyapanya. Keesokan harinya, Juwon kembali ke pelanggan yang berutang padanya. Kali ini, Juwon menunjukkan sikap tegas hingga membuat pelanggan itu ketakutan dan akhirnya membayar utangnya. Saat di tempat yang sama, Juwon melihat banyak orang berkumpul di lokasi kematian Sung Hwa.
Ia pun mulai curiga. Frank juga mendatangi rumah duka untuk mencari tahu keluarga korban. Ia bertemu dengan anak angkat Sung Hua, yang mengatakan bahwa Sung Hua memiliki seorang putri lain, tetapi putrinya telah meninggal 10 tahun lalu. Kembali ke sekolah, para siswa melihat Hiso terluka untuk pertama kalinya, membuat mereka terheran-heran. Kisok, yang merasa dirugikan, mencoba membalas dendam dengan membuli Kang Hun di depan semua orang. Namun, Kang Hun memilih untuk tetap diam dan tidak melawan. Melihat ini, Hiso mencoba mendekati Kang Hun untuk memastikan siapa yang melukai Kisok. Meskipun Kang Hun menolak menjawab, ia meyakinkan bahwa ia tidak akan kalah dari Kisok. Hiso akhirnya menyimpulkan bahwa Kang Hun memiliki kekuatan, tetapi memilih untuk tidak menggunakannya sembarangan. Hiso terus berlatih hingga malam hari. Untuk menyemangatinya, Bong Suk membuat daftar putar lagu. Namun, ponsel Bong Suk kehabisan baterai, dan ia segera pulang untuk menghindari kekhawatiran ibunya. Saat naik bus, Bong Suk melihat Yedo, sopir lamanya, kembali bekerja. Ia merasa lega dan mengungkapkan bahwa ia sempat khawatir karena tidak melihat Yedo selama beberapa hari. Yedo terharu karena ini pertama kalinya ada orang yang peduli padanya. Di waktu yang sama, Frank kembali beraksi, kali ini menargetkan Bong Suk dan ibunya, Mi Hyun. Ia berpura-pura menjadi pelanggan dan menggunakan alibi untuk memancing informasi dari Mi Hyun. Mi Hyun, yang mulai curiga dengan kehadiran Frank, segera mempersiapkan senjata dan mengirim pesan kepada Bong Suk untuk tidak pulang dulu. Namun, tak lama kemudian, Bong Suk tiba-tiba muncul di depan pintu restoran. Mi Hyun dengan spontan memperlakukan Bong Suk layaknya pelanggan agar tidak menarik perhatian Frank. Bong Suk, yang menyadari situasi berbahaya, mengikuti arahan ibunya hingga Frank meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Frank sempat mengajak Bong Suk berbicara. Bong Suk, yang sedikit polos, tanpa sadar mengungkapkan bahwa ia tinggal di sana, membuat Frank curiga dan ingin menyerang mereka. Namun, Frank tiba-tiba menerima pesan untuk membatalkan misinya. Setelah Frank pergi, Mi Hyun menegur Bong Suk karena tidak mematuhi perintahnya melalui pesan. Bong Suk menjelaskan bahwa ponselnya mati, tetapi ia tetap bingung mengapa ibunya selalu memperlakukannya seperti anak kecil tanpa memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya mereka hindari. Sementara itu, di perjalanan, Frank mengenang masa kecilnya saat ia ditangkap oleh tentara Amerika pada usia 10 tahun. Ia dibawa ke Amerika untuk dilatih sebagai agen rahasia yang ditugaskan memburu manusia super. Meski pernah mencoba melarikan diri, Frank selalu tertangkap. Lamunan itu terputus ketika ia menerima misi baru untuk menghabisi target berikutnya, yaitu ayah Hiso, Tuan Juwon. Rencana yang terus berubah membuat Frank kesal. Saat itu, Frank tanpa sengaja bertemu dengan Kido. Melihat Frank, Kido langsung mengenali pria yang telah membunuh ayahnya. Ia meminta semua penumpang bus turun, lalu mengejar Frank. Frank melarikan diri ke bekas perkebunan jagung, tetapi Kido terus mengejarnya. Namun, Frank berhasil melawan balik dengan menabrak mobil Kido, membuatnya tak sadarkan diri setelah pertempuran singkat. Setelah itu, Frank menuju kedai Tuan Juwon, tetapi tempat itu kosong. Di jalan, ia melihat Juwon dan menabraknya dari belakang. Frank mengira Juwon sudah tewas, tetapi Juwon ternyata memiliki kemampuan super seperti putrinya, ia tidak bisa terluka. Juwon, yang sudah mengetahui bahwa Frank adalah pemburu manusia super, memutuskan untuk melawan. Pertarungan sengit terjadi hingga Juwon akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Frank. Untuk menutupi jejak, Juwon membakar tubuh Frank dan mobilnya, membuatnya tampak seperti kecelakaan. Keesokan harinya, Bong Suk kembali ke sekolah seperti biasa. Mi Hyun memasang pemberat di kakinya untuk menyembunyikan identitasnya. Mi Hyun juga memberitahu Bong Suk untuk tidak mengikuti les tambahan lagi, membuatnya kecewa karena ia tidak bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama Hiso. Pagi itu, Bong Suk juga menyadari bahwa sopir bus langganannya tidak bekerja, membuat suasana hatinya semakin buruk. Di sekolah, Kang Hun meminta Bong Suk untuk mengumpulkan ponselnya, tetapi Bong Suk menolak karena takut tidak bisa menerima pesan dari ibunya. Hiso membela Bong Suk dengan mengatakan bahwa ia juga tidak akan menyerahkan ponselnya. Meski Kang Hun tidak memaksa, Bong Suk tetap memilih belajar mandiri di rumah sesuai permintaan ibunya. Hal ini membuat Hiso kecewa karena mereka jarang bertemu. Hiso akhirnya berlatih sendirian di sekolah, sementara Bong Suk belajar di rumah.
Karena jarang bertemu, mereka lebih sering bertukar pesan. Bong Suk sangat menyukai pesan penyemangat dari Hiso, yang membuatnya merasa diperhatikan. Sesekali, Hiso mendatangi Bong Suk di rumah. Untuk menghindari ibunya, Bong Suk keluar melalui jendela. Di sekolah, Hiso mencoba berbicara dengan Kang Hun, bertanya mengapa ia tidak menunjukkan keahliannya. Namun, Kang Hun menolak menjawab dan meninggalkan Hiso tanpa penjelasan. Pada hari yang sama, Tuan Choi meminta seluruh siswa kelas 3 untuk berkumpul di lapangan dan bermain badminton. Saat itu, Bong Suk dan Hiso tampak saling memberi semangat. Hal ini membuat Kang Hun merasa cemburu hingga ia melemparkan bola ke arah Bong Suk, membuat raketnya berlubang. Sementara semua siswa sibuk dengan aktivitas masing-masing, Tuan Choi meminta mereka untuk tidak mengganggu Hiso, yang sedang berlatih melompat untuk mencapai target tertentu. Namun, akibat benturan keras saat melompat, baut papan lompatan terlepas, menyebabkan papan tersebut jatuh dan hampir menimpa Hiso. Melihat Hiso dalam bahaya, Bong Suk dan Kang Hun bergegas menyelamatkannya. Sayangnya, Bong Suk gagal karena pemberat di kakinya terlalu berat. Kejadian ini direkam oleh teman sekelas mereka dan diunggah ke media sosial. Dalam hitungan detik, video Kang Hun yang melompat dengan kecepatan luar biasa menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Bong Suk merasa sangat kesal kepada dirinya sendiri dan ibunya karena pemberat di kakinya menghalanginya menyelamatkan Hiso, gadis yang ia cintai. Sebagai bentuk protes, ia melepas pemberat itu dan melompat bebas di udara hingga larut malam. Ketika Bong Suk tak kunjung pulang, Mi Hyun mulai khawatir, takut jika Frank telah mencelakainya. Ia memutuskan untuk mencari putranya. Tak lama kemudian, Mi Hyun menemukannya dan bertanya mengapa ia melepas pemberat di kakinya. Bong Suk marah dan menyalahkan ibunya atas aturan yang tidak jelas. Ia berkata bahwa aturan itu membuatnya gagal menyelamatkan Hiso. Dalam kemarahannya, Bong Suk bertanya alasan ibunya memberlakukan aturan tersebut. Mi Hyun akhirnya mengungkapkan bahwa ia tidak ingin ada orang jahat yang memanfaatkan Bong Suk, seperti yang pernah terjadi pada ayahnya. Alasan ini membuat Bong Suk terkejut, karena ibunya selama ini menghindari membicarakan sang ayah. Dalam kilas balik, terungkap bahwa ayah Bong Suk dulunya adalah seorang gangster. Karena tubuhnya yang kuat dan tidak bisa dilukai, banyak orang menjulukinya sebagai monster. Kemampuan tersebut membuatnya direkrut menjadi anggota Badan Intelijen Negara untuk menjalankan misi rahasia. Bersama rekannya, Kim Do-sik, ia berusaha memperbaiki kesalahan masa lalunya dan memulai hidup baru. Dalam salah satu misi, Ketua Min merekrut anggota tambahan untuk mendekati Do-sik, mempelajari kebiasaannya, dan mendalami pola pikirnya. Seiring waktu, Do-sik dan Mi Hyun mulai saling jatuh cinta. Do-sik sering mengajak Mi Hyun bepergian dan makan menu favorit mereka di luar jam kerja. Inilah alasan Mi Hyun membuka restoran tonkatsu untuk mengenang momen kebersamaan dengan Do-sik. Suatu malam, saat lembur di kantor, Mi Hyun mendengar ketukan di jendela. Ketika membukanya, ia melihat Do-sik membawa makanan dengan kemampuan terbangnya. Do-sik sengaja terbang agar kedatangannya tidak diketahui orang lain. Malam itu, Do-sik akhirnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya kepada Mi Hyun, dan Mi Hyun pun mengungkapkan kelebihannya untuk mendapatkan kepercayaan Do-sik. Dengan hanya menatap Do-sik, Mi Hyun bisa menghitung detak jantungnya. Beberapa hari kemudian, Do-sik menghilang. Mi Hyun mendengar berita bahwa Presiden Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia, membuat Badan Intelijen Korea Selatan gempar. Diduga, Do-sik adalah kunci di balik kematian tersebut, namun ia tak pernah kembali dan dinyatakan hilang. Ketua Min mengungkapkan bahwa Do-sik dianggap sebagai pengkhianat karena gagal menjalankan misi dengan benar. Akibatnya, lembaga intelijen yang dipimpin oleh Ketua Min dibubarkan, dan semua anggotanya, termasuk Mi Hyun, kehilangan pekerjaan. Suatu hari di musim dingin, saat Mi Hyun pulang ke rumah dengan perasaan kehilangan harapan, ia merasa diikuti oleh seseorang. Saat menoleh, ia melihat orang tersebut adalah Kim Do-sik, pria yang selama ini sangat ia rindukan. Setelah itu, Do-sik dan Mi Hyun memutuskan untuk menikah dan hidup bersama di sebuah desa terpencil, jauh dari orang-orang yang mengenal mereka. Mi Hyun memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, sementara Do-sik memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kekuatannya. Awalnya, kehidupan mereka penuh tantangan, tetapi perlahan mereka mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, terutama setelah kelahiran anak laki-laki mereka, Bong Suk.
Sejak kecil, Bong Suk kesulitan mengendalikan dirinya, terutama kemampuan terbangnya yang dipengaruhi oleh suasana hati dan emosinya. Untuk menjaga keselamatannya, Mi Hyun dan Do-sik sangat berhati-hati. Tahun demi tahun berlalu, Ketua Min, yang sebelumnya dipenjara, kini bebas dan kembali mengumpulkan bawahannya untuk membangun kembali divisi yang pernah dibubarkan. Dengan dendam terhadap Do-sik, ia mengirim orang-orangnya untuk melacak keberadaan keluarga Do-sik. Suatu malam, Mi Hyun menyadari bahwa keluarganya sedang diawasi. Do-sik segera meminta istri dan putranya melarikan diri sementara ia mengalihkan perhatian para pengejar. Dalam pertempuran yang sengit, Do-sik sengaja mengalah agar Mi Hyun dan Bong Suk bisa kabur dengan selamat. Mereka berhasil melarikan diri ke Seoul, di mana Mi Hyun, yang menggendong Bong Suk yang saat itu berusia 5 tahun, memulai hidup baru. Sementara itu, di tempat lain, Ju-won yang kini menikahi Ji-hye harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena tak memiliki keterampilan selain bertarung, ia menerima pekerjaan dari Ketua Min untuk menangkap penyusup Korea Utara. Dalam misinya, Ju-won menghadapi pria berkekuatan super yang melindungi para penyusup. Namun, kekuatan pria itu terlalu besar sehingga Ju-won gagal. Setahun kemudian, Ji-hye melahirkan seorang putri bernama Hiso, yang tumbuh menjadi gadis cantik dengan kekuatan seperti ayahnya. Namun, kesibukan Ju-won membuatnya jarang bertemu keluarga, hingga suatu hari ia menerima kabar duka bahwa Ji-hye meninggal dalam kecelakaan yang juga melukai Hiso. Kejadian ini membuat Ju-won sangat terpukul. Ia memutuskan untuk mengurangi pekerjaannya dan fokus merawat Hiso, putri semata wayangnya. Ketika Ketua Min kembali memintanya untuk menangkap monster bernama Lee Jae-men, Ju-won awalnya menolak, tetapi akhirnya setuju karena dipaksa. Jae-men, seorang pria dengan kekuatan super dan keterbelakangan mental, menjadi sasaran karena dianggap berbahaya. Dalam pertempuran, Ju-won berhasil menangkapnya, tetapi ia berubah pikiran setelah melihat sisi baik Jae-men yang menyelamatkan seorang anak. Ju-won membebaskannya dan memberikan laporan palsu kepada Ketua Min. Namun, pasukan Ketua Min melacak Jae-men hingga ke rumahnya, di mana kekuatan sebenarnya datang dari anaknya, Kang Hun. Kang Hun, yang mewarisi kekuatan ayahnya, membela keluarga dengan mengusir pasukan tersebut. Kejadian ini membuat Ju-won khawatir hal serupa dapat terjadi pada Hiso. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari kota itu bersama putrinya demi melindunginya dari ancaman. Setelah melacak melalui rekaman CCTV, Ketua Min mengetahui bahwa Ju-won telah pergi bersama Hiso. Ia lalu menginstruksikan anak buahnya untuk menyusup ke berbagai sekolah demi mencari keturunan manusia super lainnya. Bahkan, ia mendirikan sebuah SMA khusus dengan guru dan staf yang semuanya adalah agen bawahannya. Setelah video viral tentang kemampuan luar biasa Kang Hun, Ketua Min berhasil menemukannya lebih dulu dan menawarkan beasiswa di sekolah tersebut, berharap ini akan meringankan beban finansial keluarganya. Kang Hun akhirnya menerima tawaran untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang dikelola Ketua Min. Ia sebenarnya sudah menyadari sejak awal bahwa kepala sekolah adalah bagian dari jaringan Bin. Berpindah ke masa kini, kecelakaan yang terjadi di gimnasium beberapa waktu lalu menyebabkan tempat tersebut ditutup untuk perbaikan. Namun, Hiso yang penasaran nekat masuk untuk menyelidiki. Tidak lama kemudian, Kang Hun menyusulnya dan menuduh Hiso sebagai dalang kecelakaan itu, menuding bahwa ia sengaja melonggarkan papan ring basket untuk mencelakai Hiso. Merasa dituduh tanpa dasar, Hiso membalas dengan menyebut Kang Hun pengecut karena menggunakan kekuatannya untuk melakukan kekerasan. Setelah pelajaran selesai, Hiso memilih pulang lebih awal dan diam-diam mulai memata-matai aktivitas para guru di sekolah. Sementara itu, Hiso justru menjadi lebih dekat dengan Kang Hun, terutama setelah Kang Hun menyelamatkan nyawanya. Kedekatan ini membuat Bong Suk cemburu, hingga ia mulai menjauhi Hiso. Ketika Hiso mencoba mendekati Bong Suk, perasaan grogi Bong Suk malah membuatnya melayang tanpa kendali. Melihat situasi ini, Tuan Choi menyarankan agar Hiso berlatih di tempat lain. Bong Suk kemudian menawarkan diri untuk menemani Hiso. Dalam perjalanan dengan bus, mereka bertemu kembali dengan Kedo. Pada saat yang sama, seorang pria misterius dari Korea Utara naik ke bus dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pria itu ternyata adalah manusia supranatural yang berencana menyerang Hiso dan Bong Suk.
Ketika orang tua mereka menelepon untuk memperingatkan mereka agar segera pulang, keduanya mengabaikan nasihat tersebut dan melanjutkan perjalanan ke sebuah stadion olahraga. Kedo, yang mulai curiga, memutuskan untuk menutup semua akses bus dan mengemudikannya secara ugal-ugalan menuju kantor polisi. Setelah penumpang turun, pria misterius itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Kedo dalam kebingungan. Setibanya di stadion, Hiso mulai berlatih fisik dengan berlari beberapa putaran, sementara Bong Suk membeli minuman. Namun, pria misterius itu mengikuti mereka dan menyerang. Untuk pertama kalinya, Bong Suk menunjukkan kemampuannya terbang demi melindungi Hiso. Meskipun mereka berusaha melawan, kekuatan pria itu terlalu kuat hingga akhirnya keduanya pingsan. Sementara itu, 10 tahun lalu, Tuan Choi ditugaskan sebagai agen yang menyamar menjadi guru olahraga di sekolah yang dikelola Ketua Min. Ia bertugas melatih dan melindungi generasi muda keturunan manusia super. Ia juga pernah melatih Kedo, tetapi karena Kedo gagal menunjukkan potensinya, ia dilupakan dan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai aset negara. Dalam misi terakhirnya, Tuan Choi mulai mencurigai adanya pengawasan terhadap dirinya. Ia juga menyadari bahwa keberadaan Hiso dan murid-murid lain dalam satu sekolah bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar. Kecurigaannya semakin kuat ketika seorang guru yang juga agen Bin, wali kelas Hiso, tewas setelah diserang oleh seorang mata-mata Korea Utara yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Wanita itu ternyata bekerja bersama pria berjaket coklat untuk mengambil dokumen rahasia manusia super dari Korea Selatan. Mi Hyun, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekolah, melakukan investigasi sendiri. Ia menemukan jasad wali kelas tersembunyi di dalam lemari. Ketika berhadapan dengan wanita mata-mata itu, Mi Hyun memilih mundur untuk menyusun strategi, menyadari bahwa ancaman dari Korea Utara lebih besar dari yang ia perkirakan. Wanita tersebut terlihat menghubungi rekan-rekannya dan memberikan perintah untuk menyusup ke sekolah sesuai dengan tugas masing-masing. Tak lama, 4 pria bertubuh kekar tiba di gedung sekolah. 2 di antaranya langsung menuju ruang bimbingan tempat Tuan Choi dan Juwon sedang berbincang. Merasa terancam, Tuan Choi mencoba menggertak mereka ketika mereka memaksa untuk mendapatkan data tentang siswa supranatural. Namun, ia tidak mampu menghalangi mereka. Melihat situasi ini, Juwon bertindak. Ia menyerang salah satu pria dengan mematahkan pergelangan kakinya dan mengusir mereka keluar dari sekolah, memperingatkan bahwa hal yang lebih buruk akan terjadi jika mereka tidak pergi. Sayangnya, kedua agen Korea Utara itu bukan lawan yang mudah. Salah satu dari mereka adalah pria yang pernah bertarung dengan Juwon di sebuah gunung beberapa tahun lalu. Dalam pertarungan yang sengit, Juwon terjatuh setelah menerima serangan bertubi-tubi. Sementara itu, Mi Hyun, yang sedang bersembunyi, mendengar percakapan melalui indera pendengarannya yang tajam. Wanita Korea Utara itu berencana untuk menghabisi semua anak supranatural. Setelah memantau situasi melalui CCTV, Mi Hyun menyadari dirinya harus bertindak. Ia menutupi kamera dengan bola salju dan menuju ruang kendali, berencana memutus aliran listrik untuk mengambil alih situasi. Pemadaman listrik ini membuat suasana di sekolah menjadi kacau, mengejutkan semua orang termasuk Kang Hun dan Kiso. Saat itu, Kang Hun sedang belajar di perpustakaan, sementara Kiso berada di ruang guru mencari berkas data siswa untuk menyelidiki latar belakang mereka. Keberadaan mereka tidak diketahui oleh Tuan Choi maupun pihak keamanan sekolah. Ketika Kiso tidak menemukan apapun, ia memutuskan untuk meninggalkan ruangan, tetapi seorang agen Korea Utara menemukannya. Kiso diserang habis-habisan karena agen tersebut mengira dia memiliki kekuatan supranatural. Nyawa Kiso nyaris melayang ketika ia mencoba menelepon polisi. Tuan Choi memohon kepada agen itu untuk membebaskan Kiso, menjelaskan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan misi mereka. Di sisi lain, Kang Hun juga ditemukan oleh agen Korea Utara. Berbeda dengan Kiso, Kang Hun langsung dikenali sebagai anak supranatural karena kekuatannya yang diwarisi dari bakat ayahnya, Diamond. Ketika Kang Hun tidak kunjung pulang, orang tuanya mulai panik dan mencoba menghubunginya. Dari sambungan telepon, mereka mendengar suara teriakan minta tolong yang membuat mereka sadar bahwa Kang Hun dalam bahaya. Ayahnya, Jaeman, segera bergegas menuju sekolah untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Mi Hyun, yang sempat bersembunyi di ruang kendali, akhirnya diserang oleh wanita agen Korea Utara.
Sebelum mereka bisa menyakiti Bong-suk, Mi Hyun harus melumpuhkan para agen tersebut satu persatu menggunakan senjata khusus yang telah ia persiapkan. Kemampuan Mi Hyun sebagai seorang agen kembali diuji. Ia kini bertarung dengan tekad penuh demi melindungi anaknya dari bahaya yang mengancam. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.